pelajaran yang akan disampaikan kepada kami Tuhan. Kau berkati juga Pak Handoyo Tuhan yang akan mengajar kami Tuhan. Kami serahkan pelajaran kami ke dalam tangan kasih-Mu yang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pagi, Pak. Puji Tuhan. Gimana di Singkawang saat ini? Cuacanya segala baik? Puji Tuhan, baik, Pak. Musim hujan, Pak. Oh, malah musim hujan di sana ya. Di sini Ya, sudah Pak. mulai kering. Iya, puji Tuhan lah. Bagus. Saya waktu minggu kemarin tuh memberikan satu gambaran tentang dipanggil, kemudian diperlengkapi, dan kemudian ada tujuan tertentu. Masih ingat nggak ya? Ya, ada gambaran yang seperti itu ya. Dipanggil, kemudian diperlengkapi untuk tujuan tertentu. Nah, ini suatu pelajaran yang sebetulnya memberikan pencerahan buat saya sendiri pada waktu saya mulai dengan pelayanan. Karena saya tidak menyadari hal itu. Karena itu, saya memberikan kesaksian-kesaksian di 2 minggu pertama. Sebenarnya itu isinya adalah perjalanan daripada kehidupan saya sendiri. Nah, masih ingat nggak di dalam waktu itu, saya bercerita tentang Tamki. Masih ingat nggak ya? Yaitu Masih, Pak. orang yang dipanggil dari Myanmar, ya. Nah, Ya. ini bukunya dia, ya. Ini buku dia, ya. Saya nggak tahu dapatnya dari mana, tapi saya dikasih orang soalnya ini ya. Dari Singapura saya dapatnya. Baik. Jadi saya waktu mempelajari tentang Tamki ini, saya benar-benar merasakan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Kenapa? Karena kalau masih ingat ceritanya, karena Tamki ini waktu Tuhan panggil, itu kondisi dia sebenarnya kan ada di dalam, katakanlah, rimba belantara lah. Karena di Myanmar sangat terpencil ya, dan memang agak disisihkan oleh pemerintah, sehingga daerah itu daerah yang masih sangat-sangat primitif lah, katakan demikian ya. Meskipun ya sudah ada ya pertanian dan lain-lain gitu, tapi daerahnya tinggi di bukit-bukit gitu, dan kemudian Tamki sendiri itu masih, seluruh daerah itu khususnya masih menyembah berhala, kita masih ingat. Tapi waktu itu dia dipanggil Tuhan, dipanggilnya ketika dia mati dulu, dia mati dan kemudian sudah dipersiapkan penguburannya, dia dibawa ke satu lapangan. Tapi dia bangkit. Di situ dia bangkit dan dia bercerita kemudian bahwa dia mendapat sesuatu yang luar biasa, yaitu dia bisa naik tangga, dipanggil kemudian dia naik tangga. Dan mungkin masih ingat cerita saya di situ. Dia nggak sendirian ternyata di tangga itu. Dia katakan di situ bahwa dia bertemu dengan Om Gai, namanya Om Gai. Ya, dalam perjalanan naik di tangga itu dia bertemu dengan orang yang sebetulnya tidak begitu kenal dia karena dari desa lain. Dan Om Gai ini kemudian naik tangga bersama-sama dengan dia. Di tengah-tengah perjalanan ada yang tanya sama Om Gai, kenapa tangan kamu itu? Om Gai cerita, ini tangan memang putus. Dia bilang jari-jarinya ini ada yang putus. Waktu dia suka sekali untuk mencari kepiting, dan rupanya tanpa sengaja pada waktu itu dia bilang ada yang digigit cuma di kepiting itu, dan dia sengaja dia tarik ternyata sampai putus ya. Jadi itu ceritanya. Oke, kalau gitu oke. Jadi kalian berdua boleh naik seterusnya, naik tangga. Nah, di belakang mereka itu ada banyak orang juga yang mau naik gitu ya. Tapi kemudian dikasih tahu sama tanda petik malaikatnya lah yang menjaga. Kalian nggak dipanggil, kalian nggak boleh ikut naik. Maka naiklah berdua. Tapi naik berdua juga nggak semuanya bisa sampai di atas. Tapi ada di tangga tertentu Om Gai tinggal gitu ya. Nah, tinggal si Tamki sendiri yang sampai naik ke atas. Nah, di dalam perjalanan ini mereka melihat bahwa ternyata ada banyak tangga. Bukan cuma mereka aja berdua tangga itu, tapi ada banyak tangga dan banyak sekali ternyata bangsa-bangsa lain yang juga mungkin ikut sama-sama
naik ke atas tangga itu. Sampai di atas, nah karena mereka nggak mengenal siapa itu Tuhan, mereka cuma mengenal yaitu yang maha besar, itu aja ya, dikatakan seperti itu. Dan sampai di atas sana, kemudian mereka mulai dipisah-pisahkan, dan Tamki kemudian dipanggil dan diajak, ayo kamu bisa naik seterusnya. Demikian ceritanya, sampai akhirnya Tamki menyadari bahwa di atas dia bilang, itu ada yang maha besar. Dan yang maha besar ini kemudian mengatakan kepada Tamki, kamu harus datang, kamu harus turun kembali, dan kamu harus menceritakan tentang siapa yang maha besar ini. Bahwa kami ini eksis, ada gitu ya. Jadi kamu mesti menceritakan tentang ini. Supaya teman-teman kamu yang lain juga tidak lagi menyembah berhala. Intinya seperti itu. Dan Tamki mulai dengan luar biasanya, dia cerita ke sana kemari tentang yang maha besar ini. Itu ceritanya. Sampai akhirnya kita tahu sekali ya, ceritanya demikian banyak pergolakan-pergolakan Tamki, banyak sekali tantangan, banyak sekali halangan, banyak sekali masalah demi masalah yang dia harus hadapi, bahkan teman-temannya sendiri akhirnya ada yang meninggal waktu itu, teman-teman baiknya dia meninggal, dan dia kemudian sama seluruh desa itu, dia dikepung, dia diajak ke rumah temannya itu, dan mereka mengatakan, gara-gara kamu dia meninggal, kalau kamu nggak bisa menghidupkan dia, maka keluar dari rumah ini, kamu akan kami bunuh juga. Begitu kali, berkali-kali. Dan dia akhirnya cuma bisa berdoa kepada yang maha besar, dia bilang, saya nggak ngerti, tapi tolong, ini teman saya kenapa harus mati? Bisa nggak dihidupkan kembali? Seperti itu doa-doanya dia yang masih nggak ngerti. Ya kita tahu ceritanya akhirnya dia hidup, dan akhirnya seluruh dusun itu menerima yang maha besar itu. Masih belum tahu waktu itu siapa yang maha besar. Sampai Tamki bertemu dengan seorang penginjil, dan akhirnya diceritakan bahwa dia adalah Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dari situ dia mulai terus kemana-mana, dia cerita, dia bersaksi, dan dia mendapatkan Alkitabnya yang pertama, juga dengan susah payah, dia bayar itu dengan banyak sekali, dari buah-buahan, ternak-ternak juga, dia bayarnya pakai itu ya, dia bayar untuk bisa dapatkan Alkitab yang pertama. Dia bangga sekali, dan dari situlah dia kemudian mulai penginjilannya dengan luar biasa. Akhirnya saya ceritakan, saya bertemu dia terakhir itu 2007 atau 2008. Bukan, saya nggak ketemu dia langsung, tapi saya ketemu dengan yang memberi buku ini kepada saya. Dan pada waktu itu kebetulan anaknya Tamki juga lagi sekolah di Singapura. Jadi singkat cerita aja, pada waktu itu dia ceritakan, dikatakan bahwa Tamki sudah menanam gereja sebanyak 42 gereja. Luar biasa ya. Jadi, nah saya kemudian mulai menyadari arti kata dipanggil. Karena ternyata waktu dia dipanggil, itu waktu dalam perjalanan naik ke atas, itu ada orang-orang yang mengikuti di belakang, ternyata diusir, bukan diusir ya, kamu nggak dipanggil gitu kan ya. Jadi kamu harus nggak boleh ikut, gitu kira-kira gitu. Nah, jadi Tamki mulai melihat di sini, kita lihat bahwa dia dipanggil bersama dengan Om Gai. Ingat yang tangan jarinya putus itu dari dusun lain. Kemudian tapi di tengah jalan ternyata Om Gai juga berhenti di tingkat tertentu. Ya. Sedangkan dia bisa naik terus sampai ke atas. Nah, di sini saya mengerti betul tentang firman Tuhan, dikatakan banyak yang dipanggil, tapi nggak banyak loh yang dipilih. Nggak banyak yang dipilih. Nah, itulah yang kemudian saya ingin mempelajari hari ini. Kenapa kok ada yang seperti itu? Kenapa ada yang dipanggil? Kenapa juga ada yang dipilih oleh Tuhan? Nah, baru kita nanti mengerti setelah dipilih oleh Tuhan, maka ada syarat-syarat tertentu yang diawasi oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan, dan juga bukan diawasi dan ditentukan aja, tapi ada syarat-syarat tertentu yang harus mengikuti apa yang Tuhan mau, gitu ya. Sampai akhirnya Tuhan memberikan suatu gambaran tentang panggilan itu, dan kalau kita melakukan panggilan itu sungguh-sungguh, ya, baru kita melihat hasilnya. Bagaimana hasilnya dengan luar biasa. Dan ternyata panggilan dan pilihan ini tidak tergantung dari kondisi sekitar kita. Ingat, Tamki juga dari tempat yang menyembah berhala loh. Tempat yang dikatakan ya
tempat susah lah, bukan dari kota besar, malah bukan dari tempat pendidikan tinggi misalnya, bukan juga dari orang yang kaya, bukan juga anak pejabat atau segala macam. Nggak ada. Dia betul-betul dari bawah dipanggilnya. Dan di sini saya menyadari bahwa waktu Tuhan memanggil Petrus, itu juga kita tahu. Kenapa Petrus? Dia kan nelayan. Nggak layak rasanya gitu ya, untuk diajari, untuk jadi penerus daripada apa yang Tuhan mau, yaitu menjadi pemberita kabar baik dengan luar biasa. Tapi kan nelayan dia cuman gitu ya. Tapi kenapa dia dipanggil? Dan untuk dipilih pun dia harus belajar dulu mengikuti Yesus. Dia belajar untuk melihat apa yang diajarkan oleh Tuhan, kemudian juga apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dia ikutin 3 tahun lebih. Dia ikutin. Tapi tetap juga masih belum terjadi benar-benar sebelum akhirnya dia dipenuhi oleh Roh Kudus, baru dia tahu, oh tujuannya adalah saya memberitakan kabar baik. Dan dia berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Nah, inilah urutan-urutan sebenarnya kalau kita dipanggil, kemudian kita dipilih. Nah, untuk itu tentunya ada syarat-syarat tertentu. Ini yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita melihat dulu slide-nya atau PowerPoint-nya. Ya, ini ada PowerPoint-nya, bisa dibuka ya. Nah, bentar nih. Bentar ya. Ini karena dibuka dari tempat lain. Halo nih. Iya, bentar Om. Iya. Bentar ya. Oke, ini hari ini 7 Mei 2021 ya. Kemudian kita lihat ya apa yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini. Ada panggilan yang pertama untuk diperlengkapi dengan satu tujuan, yaitu tujuan tentunya Tuhan yang menentukan. Saya sudah cerita tentang Abraham misalnya. Dia dipanggil, tapi sebelumnya itu juga dia dipilih dari sekian banyak orang. Aneh juga Tuhan kita itu kan ya. Dia dipanggil tapi dia dipilih dari sekian banyak. Abraham punya saudara banyak. Abraham juga tempat atau tempat dia tinggal waktu itu udah banyak orang sebetulnya, banyak orang yang sebenarnya layaklah untuk bisa dipanggil. Tapi justru Abraham yang dipanggil dan kemudian dia dipilih. Dari mana saya tahu dia dipilih? Karena dia mengajak banyak orang waktu itu, dan termasuk Lot. Tapi kenapa Lot akhirnya tidak menjadi orang yang seperti yang dikehendaki oleh Tuhan? Lot juga dipanggil bersama-sama dengan Abraham. Tapi di tengah perjalanannya, Lot ternyata banyak sekali masih keinginan-keinginan duniawinya melekat terus pada dia. Nah, sedangkan Abraham, dia sama dia, Tuhan panggil, dan Tuhan terus berikan suatu ujian demi ujian, sampai terakhir waktu dipanggil dan ditanyakan mengenai memilih anaknya sendiri untuk dikorbankan, di situ Tuhan baru melihat suatu, oh dia benar, dia adalah setia sekali. Sehingga kita tahu akhirnya setelah itu tujuan yang terakhirnya adalah Abraham menjadi bapak bangsa-bangsa. Ya. Jadi ada satu tujuan, tapi ada suatu perjalanan yang kita harus lalui. Dan perjalanan ini membutuhkan waktu. Dan nggak bisa tentunya cuman sebentar-sebentar. Gitu. Tentu ada waktu untuk kita diperlengkapi, ada waktu untuk kita mengalami mungkin masalah, persoalan, di mana Tuhan sedang hati kita, Tuhan sedang memperlengkapi ya kita dengan kesetiaan seharusnya, dengan ketaatan dan kesetiaan akan firman-Nya. Nah, kalau kita melihat ini, maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Coba kita lihat ya. Ternyata yang pertama adalah takut akan Tuhan. Kita pelajari dari Abraham saja. Yang pertama itu syaratnya adalah untuk dipilih itu ya, takut akan Tuhan. Tapi yang kedua adalah berani mengambil langkah. Bukan cuma sekedar aja takut, tapi harus berani mengambil langkah. Artinya Abraham kalau diminta sama Tuhan, kamu berjalan pokoknya. Dia nggak tahu tujuannya, dia nggak tahu mesti kemana. Bawalah keluarga kamu, bawa sama dia. Dan dia mulai perjalanan yang
tentunya tidak sebentar ya perjalanan. Kalau kita ngelihat bagaimana dari Ur itu dia bisa terus berjalan sampai ke tempat perjanjian Tuhan itu perjalanan yang sangat jauh. Saya bisa membayangkan bagaimana selama perjalanan itu si Abraham ini kemana ya, apa kira-kira ya. Cuman Tuhan sudah mengatakan, pokoknya berjalan, nanti aku akan jadikan kamu bapak bangsa-bangsa. Bayangin aja, bayangan dia gimana waktu itu. Bapak bangsa-bangsa, tentunya aku ditaruh di satu kerajaan yang besar, gitu kira-kira. Dan dia menjadi raja yang besar, yang mengalahkan bangsa-bangsa, kira-kira begitulah. Tapi dalam perjalanannya, dia malah banyak sekali mengalami persoalan demi persoalan. Masalah demi masalah. Kita tahu bagaimana, tapi dia tetap melangkah. Dia tetap melakukan apa yang Tuhan katakan, dia nggak peduli, dia nggak pusing, dia jalan sekali. Jadi dia melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada dia. Dan di saat itulah kemudian baru kita tahu Tuhan menyertai dia. Jadi 4 langkah atau 4 hal ini kita mesti sadarin dulu. Ada banyak yang dipanggil, tapi untuk bisa dipilih ternyata membutuhkan 4 hal ini yang paling penting sekali, yaitu takut akan Tuhan, berani melangkah untuk tetap setia akan panggilan Tuhan, ketaatan kepada firman Tuhan, sehingga kita melakukannya, jadi baru Tuhan akan memberikan suatu penyertaan demi penyertaan. Sampai di sini, ini adalah poin yang ingin saya sampaikan. Nah, karena setelah itu kita akan banyak membaca sebetulnya dari firman Tuhan, yaitu dari Hizkia. Dari Hizkia. Nanti akan saya jelaskan kenapa saya pilih Hizkia. Karena ini yang menyentuh saya sendiri, yang memberikan pencerahan saya sendiri pada waktu saya mulai melayani. Bagaimana saya mengalami banyak hal, tapi juga bagaimana saya mengalami banyak pertanyaan-pertanyaan, dan Tuhan memberikan suatu jawaban yang sederhana, yaitu melalui Hizkia. Nah, kitab Hizkia ini, kalau kita buka nanti, kitab Hizkia ini ada di 2 Raja-Raja 18. Nah, itu ada di 2 Tawarikh 29. Nanti saya akan banyak membaca dari 2 Tawarikh 29. Ya. Itu tentang Raja Hizkia, 2 Raja-Raja 18 dan 2 Tawarikh 29. Nantinya juga ada di kitab Yesaya. Ya. Tapi itu nanti pada waktu perjalanannya, misalnya waktu dia mengalahkan Sanherib misalnya, itu ada di 2 Raja-Raja 18, 12-37, 2 Tawarikh 32, 1 sampai dengan 19. Dan di Yesaya juga ada, Yesaya 36, 1 sampai dengan 22. Nah, selanjutnya, sampai Hizkia pernah berbuat salah, itu ada di 3 kitab ini. Ya. Nanti kalian boleh catat dulu, pelan-pelan aja, ya. Membacanya mungkin tidak hari ini atau tidak saat inilah. Saya akan menceritakan aja isinya saja, sehingga nanti kalian waktu membaca, kalian menyadari betapa luar biasanya Tuhan kita, gitu ya. Oke, saya kasih kesempatan untuk catat aja dulu ayat-ayatnya ini, karena saya nggak tahu apakah setiap PowerPoint ini oleh Pak David, apakah ini bisa di-copy sama dia lalu diserahkan, saya nggak tahu. Tapi ini ayat-ayatnya boleh dicatat terlebih dahulu ya. Ntar kalau kalian sudah selesai, kasih aja kode gimana lah. Ya atau ya gimana, saya akan teruskan. Ya. Oke, silakan dulu mencatat santai saja. Nggak perlu cepat-cepat, nggak perlu terlalu. Bisa dilihat ya semuanya ya dari sana ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, oke.
Sudah? Belum, Bu. Belum, Pak. Ya, santai aja, santai. Udah Pak, lanjut aja Pak. Oke, sudah ya. Ya. Jadi ini mengenai sebenarnya pekerjaan rumah buat kalian. Tolong dibaca nanti ya. Ya kalau santai-santai boleh sambil dibaca gitu ya. Kemudian diperhatikan gitu ya. Baik, kita akan mulai sekarang. Siapa sebetulnya Hizkia? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang kadang-kadang menyentuh saya juga. Hizkia ini siapa? Seperti waktu itu saya juga bertanya, siapa Petrus gitu ya? Siapa Paulus gitu ya? Itu pertanyaan yang mungkin semua orang akan menanyakan, kok bisa-bisanya Hizkia gitu ya? Jadi ternyata Hizkia adalah anak dari Ahaz. Ahaz ini kalau kita baca di 2 Raja-Raja 16 adalah Raja Yehuda pada waktu itu. Ya, cuman sayangnya yang namanya Ahaz ini ternyata bukan raja yang baik, raja yang memang betul-betul melawan Tuhan. Artinya Ahaz ini hidup dalam kejahatan yang luar biasa. Ya, artinya dia menyembah berhala-berhala ya karena istrinya dan juga karena beberapa orang lain ya. Karena istrinya ada banyak gitu ya. Tapi saya ingin ceritakan dulu Ahaz. Demikian jahatnya Ahaz sampai pernah tertulis di situ di 2 Raja-Raja 16 ayatnya yang ke-8 dikatakan Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Bayangin aja, peralatan rumah Tuhan pun sama dia digadaikan, bukan digadaikan, diberikan sebagai persembahan kepada Raja Asyur karena dia kepingin sekali mendekati Raja Asyur atau pada waktu itu Raja Asyur merupakan suatu ancaman. Bahkan ada tertulis juga demikian jahatnya Ahaz, saya tidak membacanya demikian sampai dia juga mempersembahkan anak-anaknya untuk persembahan, bayangin aja. Artinya ya dibunuh ya untuk persembahan dia lakukan itu. Bahkan nanti kalau Anda baca semuanya dari 2 Raja-Raja itu 16, 17, khususnya 2 Raja-Raja 16 lah ya, itu sampai seterusnya tuh. Karena yang 2 Raja-Raja yang
17 itu cuma mengenai usia Raja Israel aja. Ya. Tapi 216 itu penting. Nah, sampai tertulis juga isinya, si Ahaz ini di hadapan berlaku di kerajaannya, yaitu kerajaan Yehuda. Bayangin aja, bisa bayangkan nggak apa terjadinya chaosnya. Kita aja saat ini cuman ada pandemi aja rasanya udah chaos nggak karu-karuan. Banyak sekali kemudian ada juga timbul kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Tapi ini membiarkan kebiadaban. Jadi tentunya jahatnya luar biasa. Itu terjadi di negaranya, bangsa kerajaannya. Itu Ahaz. Tapi yang luar biasa kalau kita teruskan nanti di 2 Tawarikh 26 itu kalau kita teruskan bahwa kita teruskan di 2 Tawarikh tadi yang saya buka tadi, yaitu di 2 Tawarikh 20 berapa tadi ya, 2 Tawarikh, Ya, 2 Tawarikh 29. 2 Tawarikh 29 itu mengenai Hizkia memangnya. Nah, di 2 Tawarikh 29 itu nanti dilihat di situ bahwa Hizkia itu ternyata ibunya bernama Abia atau Abi, ya, Abia. Dan dikatakan Abia ini adalah keturunan Zakaria. Nah, kita tentunya kok bisa-bisanya ya Hizkia ya. Bapaknya seperti itu, lingkungan kerajaannya yang dia ada di situ seperti itu. Ahaz juga banyak istrinya, tapi ada satu istrinya yaitu Abia yang keturunan Zakaria. Ternyata Zakaria kalau dibaca nanti di 2 Tawarikh 26 ayat 5 kalau nggak salah ya. Ada di nanti di belakang ada. Zakaria itu ternyata adalah sebenarnya suatu penasehat raja yang luar biasa. Zakaria. Jadi boleh dikatakan dia itu takut akan Tuhan luar biasa dan dia menjadi penasihat raja. Itu ada di kitab-kitab yang sebelumnya yang bisa dibaca nanti pelan-pelan ya. Jadi Abia ini adalah keturunan orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjadi penasihat raja-raja. Bahkan dikatakan salah satu raja Uzia waktu itu, kalau dia mengikuti nasihat Zakaria, maka dia sangat diberkati. Dan kerajaannya juga luar biasa. Jadi Zakaria ibunya ini luar biasa. Nah, di sini saya ingin terangkan sekali lagi bahwa kadang-kadang kita nggak percaya bahwa ibu-ibu. Nah, kebetulan hari Minggu depan ini adalah Hari Ibu Internasional gitu ya. Jadi Women's dikatakan suatu Women's Day lah untuk secara internasional. Kalau kita hari ibunya kan lain ya tanggalnya. Kalau ini secara internasional itu nanti tanggal 9. Saya ingin katakan di sini bahwa ibu itu ternyata sangat penting. Meskipun suasananya begitu, meskipun suaminya brengsek, meskipun apapun juga, tapi karena dia adalah ibu yang takut akan Tuhan dan melakukannya dengan baik-baik, maka luar biasa sekali keturunannya, yaitu si Hizkia, itu nanti akan menjadi orang yang luar biasa pentingnya bahkan di mata Tuhan juga. Dari sini kita melihat sekali peranan seorang wanita, peranan seorang ibu. Peranan sebetulnya meskipun ibu ini katakanlah mungkin ada ibu yang nggak mempunyai anak kandung gitu ya. Tapi sebagai ibu, dia bisa mengambil anak, dia bisa juga membawai anak-anak yang dia kemudian ingin sekali untuk membangunnya. Penting sekali. Dan dikatakan sebetulnya di dalam satu rumah tangga, ibu itu adalah barometer daripada sebuah rumah tangga. Dikatakan barometer gimana? Karena kalau suasana rumah tangganya itu mau dengan sukacita, mau dengan damai dan lain-lain, itu barometernya ada di ibu. Kalau ibu yang enggak, karena dikatakan jelas sekali bahwa iman itu diteruskan oleh ibu kepada anak-anaknya. Meskipun tidak 100%, tapi iman itu diteruskan oleh ibu kepada anak-anaknya. Bisa dibaca di Timotius ya. Dikatakan dengan jelas sekali, Timotius, kamu tahu iman kamu itu luar biasa. Kamu dapat dari nenekmu.
ya kan, Lois, dan dari ibumu Eunike. Itu jelas sekali Paulus mengerti betul bahwa iman itu betul-betul diteruskan oleh seorang ibu, karena itu penting sekali peranan seorang wanita atau seorang ibu rumah tangga. Ya. Di sini dikatakan barometer karena kalau ibu-ibu ini nggak sering ngomel, nggak sering menuntut, nggak sering jengkel, nggak sering marah-marah, nggak sering emosional, maka suasana rumah tangga itu akan menjadi tenang. Akan menjadi tenang. Dan ini dibawa oleh Abia ini. Meskipun kerajaannya berantakan, nggak karu-karuan, tapi di dalam mendidik anaknya, dia tetap membawakan suasana yang takut akan Tuhan. Ya, ini peranan yang penting sekali bagi seorang ibu. Nah, kita teruskan sekarang. Gimana dengan Hizkia? Akibatnya, kita lihat, Hizkia adalah takut akan Tuhan. Oh, ini ada ceritanya di sini. Ibunya, nggak tahu kalian mau catat atau gimana. Tapi saya akan teruskan pelan-pelan ya. Dari 2 Tawarik 29 ya. Sambil saya catat pelan-pelan, nanti kalian akan bisa mencatatnya ini ya. Pertama, saya sudah menjelaskan tentang Abia. Ya. Hizkia takut akan Tuhan dan melakukan hukum-hukum apa? Hukum-hukum Musa tentunya, hukum-hukum Tuhan pada waktu itu. Nah, kalau kita baca kitab tadi 2 Tawarik 29, itu luar biasanya di sini terjadi. Ternyata di samping apa yang dilakukan oleh Hizkia, itu ternyata luar biasa sekali ya. Ini urut-urutannya. Kalian nanti aja bisa catat ya, karena saya akan perlahan-lahan membawa kalian ke hasilnya ini. Ya. Yang penting sekarang kalian sadari bahwa peranan dari ibu itu penting sekali, sehingga Hizkia menjadi orang yang takut akan Tuhan, meskipun masih muda pada waktu itu ya. Dan apa yang dia kerjakan sekarang? Yang pertama, di 2 Tawarik 29, itu kalau kalian baca semuanya, itu luar biasanya dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Ya. Dia membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Bayangin aja, selama ini udah ditutupin semua, barang-barangnya juga sudah diambilin sama si bapaknya kan. Tapi dia kemudian mulai membuka untuk memperbaiki tentunya. Kemudian dia mulai kumpulkan imam-imam. Imam-imam mulai dikumpulkan sama dia. Ya, karena dia tahu bahwa kerajaan itu nggak mungkin bisa berjalan secara cuma jasmani doang. Karena rohaninya juga perlu sekali. Mental yang sekarang ini Presiden kita mengatakan suatu revolusi mental itu penting sekali. Dan mental dibangun oleh apa, saudara? Sebetulnya mental kita tahu dibangun oleh hati kita, pikiran kita yang sebenarnya dikuasai betul oleh firman Tuhan. Itu yang membangun kita secara utuh. Ya, imam-imam dikumpulkan. Kemudian dia menguduskan. Bukan cuma itu aja. Imam-imam ini kembali harus menguduskan dirinya dan juga menguduskan rumah Tuhan. Jadi rumah Tuhan benar-benar dibuat sesuatu yang pada saat itu ya sakral sekali. Sebelumnya bapaknya bahkan dicuri, dihabisin barang-barangnya dan lain-lain. Ya kita tahu pasti dianggapnya kayak rumah apa aja itu. Ya mungkin kayak rumah yang tidak dihuni ya rusak semuanya kan. Tapi dia kemudian memperbaiki semua itu. Dan mulai dengan imam-imamnya harus mengerti, harus menguduskan diri. Karena imam-imam pada waktu itu banyak ketakutan. Kenapa? Karena dibunuh-bunuh juga sama si Ahaz ini. Ya, tapi kemudian dia Hizkia memberikan suatu hal yang baik. Ya. Kemudian, nah itu di nomor 6 itu. Kemudian dia mengikat perjanjian dengan Tuhan. Setelah dia melakukan semuanya ini, nanti Anda baca semuanya ada di 2 Tawarik 29 ya. Kemudian dia mengikat perjanjian. Ini yang hebat sekali. Dia berani mengikat perjanjian dengan Tuhan. Dia mengatakan semua ini karena penting banget. Dia tahu sekali. Nah, karena itu kita harus menyadari betul pada waktu perjamuan kudus, ingat. Itu Tuhan tuh mengingatkan perjanjian kita dengan dia. Kita berani mengambil perjamuan itu, tapi kita harus ingat juga bahwa ada perjanjian yang diingatkan terus, diperbarui oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita menyadari betapa pentingnya Tuhan hadir bersama dengan kita, bahkan tubuh dan darahnya diserahkan buat kita. Ini kita harus menyadari betul ya,
bagaimana di sini Hizkia pada zaman itu pun dia menyadari hal itu. Ya. Dia kemudian mengikat perjanjian dengan Tuhan. Ya. Dan kemudian seterusnya dia juga mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Tanpa kita sadari, Hizkia ini melakukan semua yang diperintahkan, katakan ya, oleh Musa pada waktu itu kan ya. Dia mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Itu bisa dibaca semuanya nanti di 2 Tawarik 29. Nah, ini pekerjaan rumah buat kalian gitu ya. Dan yang terakhir, dia mulai melakukan apa? Yaitu pujian dan penyembahan, ya, praise and worship. Sebelumnya dia kumpulkan dulu bangsa pilihan Tuhan, yaitu orang-orang Lewi, karena dia tahu orang Lewi-nya yang dipilih oleh Tuhan untuk mempersembahkan yang ada di bait Allah, kemudian juga untuk melakukan pujian dan penyembahan. Itu semuanya orang Lewi ini pilihan Tuhan. Di sini kita harus menyadari, kadang-kadang dari bagian dari kita bukan dipanggil semuanya untuk jadi penginjil, untuk jadi pendeta, tapi juga mungkin dipanggilnya sebagai pemimpin pujian. Kelihatannya sederhana. Mungkin juga dipanggilnya sebagai pengusaha yang sukses besar. Karena apa? Itu yang akan mengatur persembahan yang terbaik buat Tuhan. Iya kan? Mungkin juga nanti ada yang dipanggil sebagai hukum pengacara. Karena dia yang akan mengerti tentang perjanjian-perjanjian kita dengan Tuhan sebenarnya bagaimana bisa diterapkan di dalam pekerjaannya dia sehari-hari sebagai pengacara, sebagai apapun juga. Jadi kita harus menyadari di sini betapa pentingnya seperti Hizkia mengumpulkan orang-orang Lewi. Dia tahu orang ini untuk apa, orang ini untuk apa. Dia tahu benar, ya. Sehingga mulailah yang terjadi seperti itu. Nah, saya lanjutkan sekarang. Kemudian di 2 Tawarik 29 ayat 39 ya ayat 36. Ini yang luar biasa. Jadi di setiap perikop ketika Hizkia melakukan semua hal itu dengan sebaik-baiknya, maka di setiap perikop, nah ini adanya di 2 Tawarik 29, dari mulai ayat 1 tadi, di ayat terakhirnya, ayat 36. Coba perhatikan ya, ayat 36 ini boleh dibuka nih, ya. 2 Tawarik 29, ayat 36. Hizkia dan rakyat bisa bersukacita. Bukankah itu yang diperintahkan Tuhan? Bersukacitalah selalu, mengucap syukurlah dalam segala hal, dikatakan seperti itu ya. Itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi dari setiap perikop setelah mereka melakukan semua itu, setelah melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan atau yang hukum-hukum Tuhan dilakukan semuanya, mereka bisa bersukacita. Di sini dikatakan di perikop terakhirnya, Hizkia dan rakyat bersukacita. Nggak sampai di situ aja. Ini yang aneh sebetulnya dari apa yang dilakukan oleh Hizkia. Kalau Anda baca nanti semuanya 2 Tawarik 30, ya, 2 Tawarik 30 itu juga sangat luar biasa. Saya buka sebentar ya. Saya ada di tempat saya. Ya. Kalau kita baca di 2 Tawarik 30, itu mengenai Raja Hizkia juga, seterusnya gitu ya. Nah, di situ jelas sekali, di situ dia dikatakan diancam atau diserang untuk Sanherib gitu ya, sebetulnya ya. Tapi yang paling penting di situ dia mempersiapkan orang-orang Lewi dan imam-imam ini. Ya, dia melakukan itu dengan luar biasa. Ya, oh ya tadi kalau saya ingatkan tadi mengenai Zakaria itu adanya di 2 Tawarik 26 tentang Raja Usia. Ini tentang Zakaria ya. Itu adanya di ayat 5, 2 Tawarik 26 ayat 5 ya. Dan seterusnya saya baca. Jadi di 2 Tawarik 30 ini, itu ketika dia mulai mempersiapkan semua ini, orang Lewi, mempersiapkan semua imam-imam dan lain-lain, itu di ayat yang paling belakang, paling akhir, yaitu 2 Tawarik 30 ayat 27, maka suara mereka didengar oleh Tuhan. Bayangkan aja, bahwa doa-doa kita akhirnya didengar oleh Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Yang pertama tadi, ketika dia mulai takut akan Tuhan, mulai mempersiapkan segala hukum-hukumnya mulai diperlakukan, dan kemudian dia mulai memilih orang-orang Lewi dan lain-lainnya di pasal 30 ini,
Ya, ayat terakhirnya, aneh sekali, suara mereka didengar oleh Tuhan. Berarti ternyata benar, Tuhan menyertai mereka yang dipilih oleh Dia. Tuhan menyertai mereka yang betul-betul mau menggenapkan panggilan demi panggilan yang Tuhan inginkan. Dan di sini jelas sekali, sampai suara mereka didengar oleh Tuhan. Apakah cukup sampai di situ? Enggak cukup. Ternyata Tuhan memberikan suatu tanda petik ujian demi ujian, di mana kemudian kerajaan Yerusalem itu, atau Yerusalemnya sendiri, kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem, itu dikepung oleh Sanherib. Sanherib yang kita tahu ya, ini luar biasa bangsa ini. Dan apa yang terjadi sebenarnya, itu di ayat 30, sebelumnya ya. Saya agak cepat sedikit. Di pasal 31 ya, saya agak keterlanjuran dikit ya. Di 2 Tawarik 30 itu Hizkia mulai dengan Paskah ya, merayakan Paskah sehingga suara mereka didengar oleh Tuhan. Di 2 Tawarik 31 itu yang saya katakan bahwa Hizkia mulai dengan mengatur imam-imam dan lewi-lewi. Nah, di 2 Tawarik 31 ini, demikian juga di ayatnya yang terakhir, ayat yang paling belakang, itu mereka melakukan itu dengan segenap hati. Artinya mereka memperlakukan apa yang diharuskan buat imam-imam dan juga buat semua orang Lewi ini. Ketika mereka melakukan dengan segenap hati, maka segala usaha mereka berhasil. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Kadang-kadang saya nggak mengerti, tapi ini suatu cerita yang luar biasa. Tiap perikop ya dikatakan dia bisa berhasil. Kemudian di 32, yaitu pada waktu dia dikepung, ya. Tapi sekali lagi, dia dikepung, dia cuma mengandalkan Tuhan aja. Dan kita tahu bagaimana Tuhan meluputkan mereka dari orang-orang Sanherib ini. Itu di 2 Tawarik 32 kalau baca. Nah, yang aneh juga di 2 Tawarik 32 ini memang bukan ayat yang terakhir, tapi di pasal 32 ayatnya yang ke-20, ayatnya yang ke-20, ayatnya yang ke-30, itu dikatakan dengan jelas sekali bahwa Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Nah, kemudian ada terjadi Hizkia ini sakit. Nah, di situ ada tertulis Hizkia sakit. Nah, mengenai Hizkia sakit ini adalah suatu yang luar biasa yang kita perlu perhatikan. Kenapa Hizkia sampai Tuhan izinkan sakit? Karena Hizkia pada waktu itu agak keterlanjuran dikit. Dia mulai timbul kesombongannya gitu ya. Dia mulai bercerita tentang raja-raja di sekitarnya, bagaimana keberhasilan dia dan lain-lain. Dia mulai tanda petik gitu ya, ingin menonjolkan dirinya, padahal semuanya tuh hasil daripada Tuhan sendiri. Dan pada saat itu juga Hizkia sakit. Sehingga kalau kita baca lebih jelas, kalau ini kita bisa baca di kitab Yesaya. Kitab Yesaya yang ke-39 ya. Yesaya 39 itu bisa melihat apa yang terjadi sebetulnya. Saya buka sebentar ya kitab Yesaya-nya. Mulai dari ayat pasal 38. Hizkia ini, Yesaya 38. Hizkia sakit dan disembuhkan. Ini detailnya. Ya. Karena pada waktu itu, kemudian Nabi Yesaya, ya, dia datang dan mengatakan kepada Hizkia, ternyata udah waktunya kamu akan meninggal. Bisa bayangin nggak? Pada saat seperti itu, Hizkia sakit, didatengin oleh seorang Nabi Yesaya, dan Nabi Yesaya cuma mengatakan bahwa kamu ini akan meninggal.
Aneh kan? Bayangkan kalau kita sendiri gitu ya, lagi sakit, kemudian ada hamba Tuhan yang sangat diurapi datang menjenguk kita, dan dia bukannya mendoakan, tapi dia langsung mengatakan, ya, saya cuma tahu bahwa Tuhan menginginkan Anda hari ini kembali. Bayangin sakit, keselnya kita, sakitnya kita, hati kita bagaimana waktu itu seperti itu kan. Demikian juga terjadi dengan Hizkia. Hizkia pada waktu itu sebetulnya sangat kaget dan sangat, ya Tuhan, cuman gara-gara dia sedikit melakukan kesalahan, tanda petik gitu ya, yaitu agak menyombongkan diri, melupakan bahwa semua adalah kasih karunia Tuhan. Maka dia diizinkan Tuhan sakit. Dan sakitnya ternyata cukup berat kalau lihat di sini. Sehingga Yesaya bilang, udahlah, waktunya kamu dipanggil Tuhan. Nah, tapi reaksi Hizkia ini penting sekali. Ini yang luar biasa. Hizkia tidak marah sama Tuhan, tapi dia mengingatkan Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Artinya, dia mengingatkan Tuhan akan apa yang dia kerjakan demi kebaikan-kebaikan yang Tuhan dinyatakan atau dijelaskan kemanapun juga. Jadi, pada waktu itulah Hizkia cuma mengatakan, Tuhan, ini loh aku. Jadi kemudian dia berkata seperti itu, berdoa seperti itu, dan tiba-tiba Yesaya bisa diberitahu oleh Tuhan, udah deh, Hizkia ternyata masih sesuatu yang luar biasa. Hizkia masih ternyata takut dan juga mentaatin apa yang aku mau. Coba kasih tahu sama Hizkia bahwa dia nggak akan meninggal. Sudah bisa bayangin nggak? Yesaya baru keluar pintu kira-kira begitu kan, setelah mengatakan, kamu akan meninggal hari ini. Baru keluar, dia balik lagi kemudian. Setelah Hizkia berdoa, setelah Hizkia mengatakan sesuatu kepada Tuhan, kemudian si Yesaya balik lagi. Kamu nggak jadi meninggal. Tuhan kasih kesempatan 15 tahun lagi. Saudara, bayangin aja, saya nggak bisa, pada saat seperti itu, saya nggak bisa berpikir, kok bisanya ya, gimana caranya sampai Yesaya ini bisa mendengar suara Tuhan dan menyampaikan apa yang Tuhan mau. Akibatnya apa? Hizkia minta tanda. Saya rasa itu logis lah ya. Sudah demikian. Nah, tandanya apa sekarang ini bahwa benar-benar gitu. Nah, Anda baca nanti di Yesaya 38 tadi, ayatnya mulai ayat 7 dan kemudian itu seterusnya mengenai tanda-tanda apa yang akan terjadi ya, yang luar biasa. Dan apa yang terjadi, saudara? Ternyata waktu, dikatakannya, saya bacain deh. Yesaya 38, saya akan bacakan ayatnya yang ke-7. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan. Bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Ingat ya, tadi kan si Hizkia kemudian mulai mengingatkan janji Tuhan. Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada petunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Bayangin, berarti waktu mundur 10 tapak. Nggak usah lama-lama lah, 1 tapak 1 menit aja misalnya. Berarti matahari mundur 10 menit, dikatakan seperti itu. Bisa bayangin nggak bagaimana keadaan kita saat ini kalau tiba-tiba matahari berhenti dan mundur 10 menit, nggak bisa bayangin kan? Kalau itu terjadi bagaimana akibatnya bagi kita? Dikatakan dia mundur 10 tapak yang telah dialami. Maka pada petunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Saya nggak bisa ngerti. Tandanya luar biasa. Kalau bukan Tuhan, mana bisa terjadi seperti itu? Dan itu yang terjadi dengan Hizkia. Dan kita tahu hasil akhirnya Hizkia memang sembuh dan Hizkia diizinkan untuk 15 tahun lagi kehidupannya. Adalah ini loh yang ingin saya ceritakan. Bahwa tidak mudah sebetulnya kalau kita melihat ini semuanya. Ya, dan sayangnya Hizkia juga ternyata masih dalam 15 tahun itu, kemudian di ayatnya yang Yesaya 39, Hizkia itu ternyata mulai bercerita tentang
hal-hal hebatnya dialah kepada Babel. Dan itu Tuhan sangat memang tidak suka. Sayang sekali ya, hal itu terjadi sehingga Tuhan mengatakan ya, dikatakan begini ya, Yesaya 39 dikatakan, lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkat ke Babel, Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Bayangin sudah luar biasanya Ishak pada saat dia mulai lupa dan dia mulai mengatakan kata-kata kesombongan, artinya meninggikan diri sendiri dan lupa untuk meninggikan Tuhan yang sudah memberikan semuanya itu. Akibatnya ini yang terjadi. Sedih nggak, saudara? Sedih. Karena itu kita semuanya harus menyadari bahwa kita dipanggil itu semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Bahwa kita dipilih itu betul-betul suatu anugerah, suatu kehormatan buat kita. Kalau kita mau menerima panggilan, mau menjalani karena kita telah dipilih oleh Tuhan. Jadi kita baru melihat nanti perjalanan kehidupan dengan kehidupan. Seperti kisah daripada Tamki yang tadi saya jelaskan ya. Kisah daripada Tamki ini baru kelihatan setelah dia menjalani semua itu. Dan dia selalu mengatakan, aku ini cuma hidup karena kasih karunia. Akhirnya dia tahu siapa Tuhannya dia. Dan karena itu dia melakukan semua itu dan Tuhan menyertai dia. Sampai dia bisa membangun 42 gereja. Hari ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda sekalian. Moga-moga kalian bisa mengerti, menerima bahwa panggilan Tuhan itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena itu tidak sembarangan. Karena Anda kemudian dipilih dari sekian banyak orang, perhatikan, dipilih untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu tujuan demi tujuan. Karena itu saya katakan, ada yang dipilih nanti jadi penginjil, puji Tuhan. Ada yang dipilih nanti dengan menjadi pendeta, bahkan gembala, puji Tuhan. Ya, tentunya itu akan mengalami banyak sekali tantangan, masalah, persoalan. Karena saya tahu sekali, nggak mudah sekali untuk melakukan itu di tengah-tengah kehidupan saat ini khususnya. Apalagi kalau kita melihat kita dipilihnya di tempat-tempat yang tanda petik gitu ya, susah dan kering gitu ya. Bayangin aja bagaimana kita harus mengatur kehidupan kita. Dan itu nanti kita akan pelajari bersama-sama. Mungkin dalam sesi-sesi yang lain nanti ya kita pelajari. Oh ya, saya ingin sampaikan juga bahwa minggu depan saya nggak bisa mengajar. Saya sudah sampaikan kepada Pak David ya, karena saya mendapat tugas untuk mengajar di gereja saya, tapi yang ada di Sabah dan Sarawak. Ya. Jadi ini dekat dengan kalian lah. Sarawaknya ya tentunya dekat dengan kalian. Tapi saya mengajar tentang kehidupan keluarga. Karena itu akan terus mengikuti kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi ini yang harus kita tahu betul. Kalau Anda dipilih nantinya menjadi seorang pengusaha, banyak tantangannya. Karena banyak di situ tipuan, banyak sekali hal-hal yang menjanjikan, tapi kita bisa terperosok karenanya, dan lain-lain. Kalau Anda dipilih sebagai misalnya hukum pengacara, hati-hati juga. Banyak sekali yang hukum-hukum yang dibelokkan gitu ya. Karena manusia tetap manusia. Dan kita tahu sekali yang jahat itu akan selalu membuat tipuan demi tipuan. Karena itu hati-hati, dan saya katakan tadi seperti tadi yang dari awal, bahwa yang pertama sekali kita harus menyadari takut akan Tuhan. Itu selalu takut akan Tuhan. Ingat, kita dipilih, kita juga diperlengkapi, ya. Itu semuanya kalau kita benar-benar tahu bahwa Tuhan yang memberikan. Bahwa semua ini adalah kasih karunia Tuhan. Ya. Dan jangan lupa juga, kalau kita tahu itu juga, kita tahu kita dipilih, kita dipanggil, jangan takut untuk melangkah. Ya. Harus berani melangkah.
Begitu kita mendengar suara Tuhan, begitu kita tahu panggilan Tuhan, kita harus berani melangkah untuk melakukan firman-Nya, janji-janjinya. Ya. Baru kita tahu bahwa nanti Tuhan akan menyertai. Karena itu kesaksian-kesaksian saya di 2 minggu yang awal itu saya berikan terlebih dahulu. Bagaimana pergumulan saya, bagaimana saya harus mengalami tantangan demi tantangan sampai hari ini. Terima kasih sekali lagi. Ya, ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Anda semua dan jangan lupa baca tadi ya tentang Hizkia. Baca perlahan-lahan dan kita akan mengerti bahwa Tuhan tidak pernah salah pilih dan Tuhan tidak pernah salah panggil. Tapi kitanya yang harus melakukan semua itu. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ibu ada yang mau bertanya, Ibu? Oh, enggak ada, Pak. Enggak ada yang mau bertanya, Pak. Baik, kalau gitu mungkin salah satu bisa berdoa untuk menutup sesi kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bahwa kalian memberikan waktu untuk bisa saya bercerita, katakan bercerita tentang panggilan dan juga pilihan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di atas segalanya. Silakan, ada yang mau doa. Silakan Oke, berdoa. mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari Tuhan kami ucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang pelajaran yang telah kami lakukannya Tuhan, dan sekarang ya Tuhan setiap pelajaran telah selesai ya Tuhan. Biarlah setiap pelajaran yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan menjadi suatu pembelajaran yang bisa tertanam di dalam setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk kami persiapkan dan kami pergunakan ke depannya Tuhan untuk masa pelayanan kami ya Bapa. Ya Bapa, Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan setiap pelajaran Tuhan. Kau memberkati setiap usaha pekerjaan beliau ya Tuhan, pelayanan yang beliau Tuhan. Biarkan semuanya ya Tuhan bisa berjalan dengan baik ya Tuhan, dengan campur tangan daripada-Mu ya Bapa. Dan Tuhan, kami akan mengakhiri setiap pelajaran hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Pak Handoyo. Tuhan memberkati kalian semuanya. Puji Iya, Pak. Tuhan. Ya, selamat siang, Pak. Ya, selamat siang.